Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 24 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, kalau aku melihat dari kartunya ini, nampaknya dia ini masih dikontrol oleh seseorang atau sesuatu. Ya, dia masih terikat oleh sesuatu atau seseorang di sini. Sehingga aku melihat kayak dia ini masih belum bisa untuk melepaskan diri dia dari controlling ini. Ya, bisa juga dia dikontrol oleh isu-isu ya yang ada di benaknya, yang dia dengar dari orang lain atau dari masa lalu ya, pengalaman dia atau apapun. Oke, orangnya juga masih ingin berjiwa bebas, bukan ingin ya, tapi orang ini memang masih berjiwa bebas, masih suka main-main, masih suka kilar-kilir, masih suka have fun, masih suka melakukan apapun yang dia mau gitu ya. Jadi belum bisa untuk diajak serius, terus itu belum bisa untuk berkomitmen seperti itu ya. Aku lihat di sini dia masih pengen melakukan banyak hal yang dia mau dalam hidup ini. Termasuk kalau misalkan ini tentang kisah romansa pun dia begitu ya. Dia masih ingin melakukan banyak hal, masih pengen ngejalanin hubungan dengan banyak orang seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini masih punya jiwa bebas. Aku melihat kamu dengan dia sebenarnya juga sudah berpisah ya, sudah ada perpisahan di sini. Tapi aku melihat kayak sebenarnya orang ini tuh gini, aku nggak tahu kenapa energinya masih terbaca dengan orang lama ya, orang lama, dan mungkin dengan yang kemarin-kemarin juga orangnya ini sama gitu ya kalau aku lihat, karena ceritanya ya 11-12 tuh kayak kemarin ya, ciri-cirinya. Nah, orang ini kalau aku lihat dia itu untuk masalah percintaan dia masih tetap optimis bahwa suatu hari nanti dia bakalan bertemu dengan seseorang yang tepat untuk dia, yang memang sesuai dengan kriteria dia, sesuai dengan jodohnya dia, sesuai dengan maunya dia gitu ya. Pokoknya ya seseorang yang tepat gitu. Termasuk aku lihat di sini aku melihat nampaknya dia juga ada orang baru ya. Ini entah ini pasangan sahkah atau pacarkah ya, yang pasti di sini aku lihat ada orang baru yang datang ke kehidupan dia, atau yang saat ini bersama dia, dia saat ini mendapatkan cinta baru gitu ya. Ada soulmate juga tapi dengan kamu, aku melihat di sini. Jadi kayak dia ini masih selalu ada keterikatan, masih selalu ada ketertarikan sama kamu, bahkan walaupun saat ini kalian sudah berpisah, kayak apa sih, insting perasaan keterikatan itu masih ada gitu ya kalau aku lihat di sini. Two of sword itu berarti gini, aku melihat kayaknya dia ini lagi bimbang, lagi bingung untuk memutuskan apa yang harus dia ambil di hubungan kamu dengan dia gitu ya. Jadi walaupun di sini berpisah, tapi karena di sini ada soulmate, dia kan berarti selalu kepikiran kamu terus nih, selalu merasa ada ikatan terus nih sama kamu. Jadi kayak belum benar-benar sepenuhnya melepas atau melupakan kamu. Jadi dia pun saat ini kayak bingung, lagi berpikir, dia butuh waktu dan ruang untuk memikirkan apa keputusan yang tepat untuk kamu dan dia. Apakah memang harus dilanjutkan atau tidak ya, atau memang harus diakhiri, karena di sini aku lihat dia juga tidak mau menyesal atau tidak mau terekspos hidupnya gitu ya. Bisa jadi juga mungkin hubungan kamu dengan dia juga hubungan yang dirahasiakan, bisa jadi. Nah, terekspos maksudnya gini,
kamu kan udah tahu ya bibit-bibit bobot orang ini ya, baik buruknya orang ini. Nah, dia nggak mau kalau misalkan dia melepaskan kamu, nanti takutnya dia terekspos keburukan-keburukannya seperti itu. Terus juga aku lihat memang keadaan kamu dengan dia saat ini diem-dieman ya, diem-dieman atau dingin ya, dingin. Kamu cuek, dia cuek kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Dan juga ditambah dengan dia juga masih memikirkan mana sih pasangan atau seseorang yang memang dia inginkan gitu antara kamu dengan pasangan dia yang sekarang ini gitu, yang saat ini bersama dia ini. Jadi saat ini aku lihat kayak dia masih memikirkan apa keputusan yang terbaik untuk hubungan percintaan dia bersama kamu dan pasangan dia sekarang kayak gitu. Oke, Six of Cups ya. Jadi orang ini orang masa lalu ya. Bahkan aku lihat saat ini walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, nih orang selalu bernostalgia terus dengan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu rindu kamu, keinget sama kamu, apa yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu, dia itu masih selalu keingetan terus sama kamu. Sehingga inilah yang membuat dia, mendorong dia untuk mengambil keputusan apa yang harus dia ambil gitu. Yang terbaik harus gimana, karena ya itu tadi, walaupun kalian udah berpisah, dia selalu kepikiran kamu terus, sehingga ya nggak tenang gitu loh ya. Dan kayak nggak mau melepas juga kayak gitu kalau aku lihat. Makanya di sini kayak masih ada energi ingin untuk kembali lagi ke kamu, untuk bersama lagi dengan kamu. Cuman ya itu masih ada Two of Cups saat ini, masih melihat peluang, terus itu melihat keputusan yang terbaiknya gimana ya, lagi menentukan pilihan yang terbaik gimana deh harusnya gitu. Ditambah lagi mungkin di sini dulu dia sempat menyalahgunakan kebaikan hatimu ya. Jadi dia tahu kalau misalkan kamu tuh orangnya baik hati, dermawan, suka memberi ya. Mungkin juga kamu orangnya polos, orangnya ya sangat ringan tangan lah ya, dalam memberi tuh ringan tangan banget. Nah, sehingga di sini mungkin dulu kamu itu sering dimanfaatkan ya, banyak hal yang dia minta dari kamu, banyak hal yang dia ambil dari kamu ya. Intinya di sini dia menyalahgunakan kebaikan hatimu, bahkan mungkin karena dia tahu ya kamu orangnya baik hati, mungkin dia berbohong, dia memanipulasi kamu. Jadi misalkan nih dia selingkuh gitu ya, karena dia tahu kamu itu orang baik hati, ya udah dia selingkuh aja gitu. Nanti juga kalau ketahuan dia minta maaf, kamu pasti maafin dia. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya di sini aku lihat dia selama ini tuh sempat menyalahgunakan kebaikan hatimu. Bahkan dia tahu bahwa kamu itu orang yang sangat dermawan ya, orang yang sangat baik hati dalam memberi. Bahkan kamu selama ini mungkin memberi dia tuh kayak tanpa syarat gitu ya, tanpa syarat, kayak ngasih aja, nggak pernah kamu tagih. Atau misalkan dia minjem uang kamu sampai sekarang, mungkin kamu kayak aduh males untuk nagihnya atau kayak nggak berani untuk nagihnya. Tapi kalau misalkan uangnya cukup besar dan udah lama juga kalau nggak ditagih ya gimana gitu ya. Aku lihat orangnya kayak nggak enakan gitu ya untuk nagih-nagih gitu ya. Aku melihat memang ada perbedaan di antara kamu dengan dia, ada ketidaksetaraan di antara kamu dengan dia, terutama mungkin dari keuangan kah, ekonomi, atau status sosial, atau status pernikahan. Intinya ada perbedaan, ada ketidaksetaraan di antara kalian. Dan juga ada pemerasan di sini ya. Mungkin aku melihat di sini ya dia pernah memeras kamu, maksudnya ya mungkin apa itu namanya, meminta uang atau memeras dalam hal lainnya ya, dalam aspek lainnya gitu. Intinya ada pemerasan di sini aku lihat. Terus itu juga selama ini hubungan kamu dengan dia itu tidak stabil ya, karena dia ini terlalu otoriter terhadap kamu. Jadi kayak dia ini seperti menguasai kehidupan kamu ya, termasuk itu menyalahgunakan kebaikan hatimu. Jadi kayak dia merasa bahwa dia patut untuk menguasai kamu kayak gitu.
Terus itu juga mungkin selama ini kamu sangat bergantung sama dia atau kamu tunduk sama dia seperti itu ya. Dan aku lihat di sini juga dia mungkin ya itu menyalahgunakan sifat baik kamu untuk memanfaatkan secara berlebihan dari kamu ya kepada kamu tanpa membalas budi dari apa yang telah kamu berikan kayak gitu ya. Jadi ya semena-mena banget dia banyak mengambil hal-hal dari kamu tapi tidak pernah mau dia kembalikan atau dia balas budiin ke kamu gitu ya. Terus itu juga ada ketidakseimbangan di hubungan kalian yang sampai saat ini mungkin tidak dia perbaiki. Ada masalah yang mungkin tidak dia perbaiki. Kalau kamu dengan dia sebenarnya belum menikah, aku melihat ada suatu keegoisan di diri dia atau ada kekerasan yang dijalin di hubungan ini ya. Mungkin dia terlalu orangnya suka main pukul, main kekerasan, atau kalau nggak dari fisik mungkin dari verbal ya, ngomongnya suka kasar kayak gitu ya. Sehingga di sini aku melihat ya kamu kayak memilih untuk menjauhi dia, kamu memilih untuk berpisah dari dia ya karena kamu tahu di sini dia egois, dia terlalu kasar ya, sehingga kamu menjauhkan diri dari si dia. Kamu nggak mau lagi berurusan dengan dia, ya dekat-dekat dengan dia seperti itu. Aku melihat di sini dia inilah orang yang sebenarnya selalu menyebabkan kesulitan untuk hubungan kalian ya. Kurang adanya kemajuan di hubungan kalian, selalu membuat hubungan kalian gagal ya. Bahkan orang ini gampang sekali meninggalkan janji-janjinya, dia nggak pernah menepati janjinya, atau meninggalkan rencana-rencana yang telah kalian susun gitu ya. Terus itu juga mungkin ada sebagian dari mereka yang pernah dipenjara, atau kalau ini nggak dipenjara berarti mungkin hubungan ini seperti rasanya terpenjara ya, seperti terpenjara. Seperti gini, dia orang yang bebas tapi pengekang karena dia otoriter ya kan. Semua mau dia handle, semua semua ada di tangan dia, semua keputusan ada di diri dia gitu ya. Jadi kamu kayak selalu tunduk gitu sama dia, makanya di sini kamu merasa hubungan ini tuh seperti terpenjara ya. Terus juga banyak hal-hal yang tertunda, hubungannya stuck, mandek ya. Dan aku lihat di sini kamu benar-benar sudah merasa kewalahan dengan orang ini untuk menghadapi kelakuan orang ini. Terus itu juga aku melihat di sini kamu menjalin hubungan dengan dia selama ini benar-benar keadaannya tuh kacau banget ya. Kalian selalu mengalami masa-masa sulit untuk dijalani ya, entah karena apa ya, mungkin karena dia orangnya masih jiwanya bebas, semena-mena ya, dia deket sama kamu tapi deket juga sama yang lain seperti itu, sehingga hubungannya terasa sulit. Terus itu juga hubungannya terlalu terasa terbebani, seperti terkurung, mandek ya, stuck, hubungannya tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan. Terus itu ditambah lagi dengan pihak ketiga yang mungkin mengganggu hubungan kalian. Terus juga mungkin ada nih sebagian dari hubungan kamu dengan dia, ada yang sudah sampai kawin lari, mungkin dianya sudah kawin lari dengan orang lain, tahu-tahu kamu dapat kabar dia sudah menikah seperti itu ya. Aku lihat di sini. Ya pokoknya ketika kamu bersama dia hubungannya kacau banget sih. Kacau banget, ngebuat kamu merasa seperti tercekik, terpenjara, tidak bebas gitu ya. Padahal kamu punya hak ya di sini. Tapi ya ketika bersama dia kayak rasanya tercekik, terpenjara, stuck, mandek, melelahkan seperti itu. Oke, perasaan yang dia rasakan saat ini adalah kangen sama kamu. Ada keinginan dari dia untuk bertemu ya. Aku melihat di sini kayak dia ingin bertemu sebagai sahabat, sebagai teman kayak gitu ya. Karena jujur kalau aku lihat di sini ketika dia bertemu dengan kamu, dia dekat dengan kamu, ada kamu di sisi dia, dia ngerasa bahagia, dia ngerasa senang seperti itu ya. Atau bisa jadi juga kemungkinan ada nih yang mungkin mau bertemu ngebahas tentang pernikahan, pertunangan seperti itu ya. Atau ngebahas hal-hal yang bahagia deh ya. Atau ingin memiliki momen-momen bahagia dengan kamu seperti itu ya. Dan aku lihat di sini memang dia ini
kemungkinan akan kembali lagi ya ke kamu setelah masa-masa pengasingan kalian, masa-masa perpisahan kalian, dan sama-sama apa sih namanya menarik diri ya, kayak nggak ada yang mau apa itu namanya berinteraksi ya, jadi pengisolasian diri atau pengasingan diri. Nah, setelah ini nanti kayaknya bakalan kembali lagi nih orang datang lagi ke kamu. Aku lihat di sini kayak dia pengen terkoneksi lagi ke kamu, bahkan dia kayak pengen bersahabat dengan akrab dengan kamu, atau bahkan bisa menjadi suatu hubungan romantis ya. Ya, jadi kayaknya bakalan dia nggak bakalan sacet-sacet ya, ucuk-ucuk datang ngajak kamu balikan, enggak, tapi kayaknya dia mau dekat sebagai sahabat dulu. Tapi kalau misalkan di sini kamu welcome ya, kemungkinan masih ada hubungan kalian akan berkembang ke hubungan romansa, hubungan percintaan seperti itu ya. Tapi yang pasti kalau untuk kedepannya ya tergantung dari kaliannya nanti ya. Tapi yang pasti di sini dia akan datang lagi sebagai sahabat yang mau akrab lagi gitu loh sama kamu gitu. Karena gini, Five of Wands ini dia ngerasa kayak sekarang dia kayak punya pesaing gitu loh ya. Entah sekarang kamu itu sudah punya pasangan kah ya, atau dia merasa kalau kamu tuh sekarang sudah banyak orang-orang yang tertarik, lawan jenis itu tertarik sama kamu gitu ya. Kayak jadi oke deh, di sini nggak bisa juga lawan jenis, kemungkinan ada yang suka sesama jenis, terserah deh. Pokoknya intinya di sini kayak banyak yang orang-orang di luar sana itu yang tertarik juga sama kamu dan mulai mendekati kamu, bahkan ada yang mau ngajak kamu menjalin suatu hubungan romansa seperti itu ya. Dia ngerasa seperti itu. Sehingga aku melihat di sini dia kayak kalau untuk satset itu juga kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini kan dia di mata kamu itu sudah jelek ya. Maksudnya jelek. Kamu itu sudah menilai dia jelek karena dulu dia pernah nyakitin kamu, dia mungkin sering-sering selingkuhin kamu, sering mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, sehingga dia sadar diri, dia tahu pasti kalau misalkan dia ucuk-ucuk datang terus ngajak balikan lagi sama kamu, pasti langsung ditolak gitu kan, pasti langsung kena damprat sama kamu gitu. Makanya di sini dia nanti datang itu dengan keinginan untuk bersahabat secara akrab dulu deh sama kamu kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan kamu dan dia hubungannya semakin membaik, ini ada kemungkinan bisa ke arah hubungan romansa seperti itu. Tapi ya ini dia sadar diri saat ini tuh pikiran dia masih penuh dengan aduh kayaknya nggak mungkin nih kalau misalkan ucuk-ucuk datang langsung ngajak balikan gitu ya. Kayaknya pertemanan dulu, soalnya aku lihat nih kayaknya nih ya kamu tuh banyak juga nih yang naksir kamu di luar sana, sehingga kayaknya ya otomatis kamu pasti akan lebih memilih berfokus dengan orang-orang baru di luar sana dong, daripada aku yang pernah memberikan kesan buruk gitu loh terhadap kamu gitu ya. Bukan hanya kesan sih, tapi ya memang pernah memberikan situasi yang membuatmu kecewa banget gitu ya, sehingga ya saat ini dia kayak sebenarnya dia saat ini kayak sudah mulai sih melakukan pergerakan-pergerakan kecil ya, cuman ya kecil sekali sehingga mungkin kamu tidak menyadari aja ya. Mungkin pergerakannya apa, stalkingin kamu dulu kah ya, atau sedang membuat rencana apa gitu untuk bisa kembali ke kamu kah gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ada keinginan untuk datang lagi, cuman pergerakannya kecil sekali. Maksudnya tuh pergerakan dia untuk datang sekarang juga tuh kayak masih pelan banget ya, pelan gitu. Karena dia tahu ya, dia sudah memiliki penilaian yang buruk dari kamu di mata kamu dia itu udah aduh jelek gitu lah ya, jelek gitu ya, sehingga dia tidak bisa kayak langsung satset gitu. Pasti bakalan kamu marah ya, pasti bakalan kamu tolak gitu.
Ya, jadi kalau aku lihat seperti inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 27, 15, 28, 29, 22, 6, 31, 30, 7, 3, 5, 8, 26, 1, 9, 21, 12, 11, 2, 17, 24, 14, 23, 19, 16, 13, 4, 18, dan 10. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Bulan lahir kah, bulan pertemuan kalian kah, perpisahan kalian kah, atau ada bulan-bulan momen tertentu ya, silakan. Ada Mei, Januari, Agustus, Juli, Oktober, September, Maret, Juni, April, dan November. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia atau sionya kalian berdua. Silakan saja ya disituasikan. Ada sio ular, sio macan, sio anjing, sio kambing, sio kerbau, sio tikus, sio kuda, sio ayam, sio naga, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. A, X, P, L, Y, F, I, D, C, M, N, Q, R, G, E, W, T, K, S, B, V. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.